Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat Ma'mun Rasyid dimanapun berada, hakikatnya Islam adalah agama yang sejak awal kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah kenegaraan. Kenyataan historis itu menjadi dasar bagi adanya pandangan bahwa Islam adalah agama yang erat dengan kenegaraan. Dari situlah ada gium populer berkembang, al-Islam dinun wa daulatun. Islam adalah agama dan negara. Dasar tersebut tidak selamanya berbuah manis. Kenapa? Perpecahan, pertentangan, dan pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi sebab perkara politik juga. Misalnya pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Sewaktu Nabi di Madinah yang dianggap ideal ternyata tidak memberikan model yang baku dan terperinci untuk semua zaman. Sistem ideal itu bisa terwujud dikarenakan Nabi dalam menjalankan pemerintahannya senantiasa berdasarkan pada tuntunan dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi wafat, pemerintahan beralih ke sahabat-sahabatnya. Mereka bukan lagi Rasul, juga Nabi. Para khalifah yang 4 hanya meneruskan dan berinovasi. Di sini terjadi pergeseran dari pemerintahan Tuhan ke pemerintahan manusia biasa. Abu Bakar radhiyallahu an terpilih melalui pemilihan hari kedua setelah Nabi wafat. Al-Mawardi menyebutkan hakikat pemilihan Abu Bakar itu terdiri dari 5 orang inti di Bani Sa'idah. Umar menjadi khalifah melalui penunjukan atas wasiat pendahulunya. Utsman terpilih oleh sekelompok kecil orang yang sudah dipilih oleh Umar. Adapun Ali dipilih melalui pemilihan setelah pembunuhan Utsman. Pemerintahan keempatnya disebut dengan Khulafa ar-Rasyidun atau Khulafa ar-Rasyidin. Tetapi sebutan itu tidak secara otomatis negara yang mereka kendalikan disebut negara khilafah. Khilafah yang diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, ISIS maupun Khilafatul Muslimin berbeda 180 derajat dari sistem yang dijalankan 4 sahabat Nabi. Perbedaan itu semakin memperkuat pernyataan bahwa Islam tidak dalam soal kenegaraan dan politik tidak memiliki sistem yang baku. Islam hanyalah memberikan dasar dan asas di dalam bernegara yang membutuhkan ijtihad dan penafsiran sebagai respon terhadap kondisi sosial. Penafsiran pun terus berevolusi dan tidak stagnan. Pengertian bahwa Al-Quran mengandung segala-galanya dan lengkap itu dalam soal asas dan panduan. Abdul Wahab Khalaf, seorang guru besar hukum Islam Universitas Kairo menyebutkan, dari 500 ayat atau sekitar 8% dari keseluruhan jumlah ayat Al-Quran yang mengandung unsur hukum, kemudian dari situ hanya 3,5% kurang lebih yang berkaitan dengan tatanan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, jika ada pernyataan bahwa Quran menyertakan sistem pemerintahan secara detail dan komplit, itu merupakan asumsi yang tidak berdasar. Lebih-lebih soal khilafah yang tidak dibahas dan disinggung sama sekali oleh Al-Quran Karim. Yang ada hanya soal khalifah atau pemimpin dan penguasa. Istilah khalifah di dalam Al-Quran pun tidak secara otomatis menjadikan khilafah wajib, karena keduanya berbeda seperti langit dan bumi. Walaupun keduanya berasal dari asal suku kata yang sama, khalafah, tetapi sesuatu yang bersumber dari sama tetap memiliki konsekuensi dan makna yang berbeda satu dengan lainnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.